Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan men-share kepada teman-teman yaitu tentang kabeling kabel UTP. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Febri Pujiani, NIM 20051214066 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2020B. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pengertian: UTP merupakan singkatan dari Unshared Twisted Pair. Sesuai namanya unshared, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP, Shared Twisted Pair, nama Twisted Pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. UTP ini merupakan jenis kabel yang terbuat dari bahan pengantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling terbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. Kabel UTP sendiri digunakan untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel Twisted Pair kabel ini terbagi ke dalam 2 jenis, diantaranya shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded adalah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya, kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. Karakteristik kabel UTP: yang pertama, terdapat isolator pelindung luar. Yang kedua, bandwidth maksimal kabel UTP sampai 100 Mbps. Yang ketiga, maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter. Jika lebih dari itu membutuhkan repeater jaringan. Yang keempat, menggunakan soket RJ45. Yang terakhir, terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Kabel 1 dan 2 memiliki fungsi untuk mengirim informasi. Kabel 3 dan 6 memiliki fungsi sebagai penerima informasi, sedangkan kabel nomor 7 dan 8 yang memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan. Fungsi warna pada kabel UTP. Warna yang pertama yaitu oranye yang digunakan untuk jalur paket data. Yang kedua yaitu putih oranye. Kabel warna putih oranye memiliki fungsi untuk jalur paket data. Yang selanjutnya yaitu warna hijau. Kabel warna hijau memiliki fungsi untuk jalur paket data. Putih hijau untuk jalur paket data. Kabel warna biru memiliki fungsi untuk jalur suara. Kabel warna putih biru memiliki fungsi untuk jalur paket suara. Kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC, dan yang terakhir yaitu warna putih coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Kategori kabel UTP. Kabel UTP kategori 1 merupakan kabel UTP pertama dengan kecepatan transmisi yang rendah, hanya bisa 1 Mbps. Kabel UTP kategori 1 ini hanya bisa digunakan untuk komunikasi suara analog. Kabel ini mulai digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog. Jadi untuk penggunaan sekarang sudah tidak cocok lagi. Kabel UTP pada kategori 2 memiliki peningkatan dari kategori sebelumnya, yaitu mampu mentransmisikan data sampai 4 Mbps. Kabel UTP kategori 2 ini sudah bisa mentransmisikan suara digital. Dulunya kabel ini digunakan pada jaringan IBM token ring, tetapi untuk saat ini sudah ketinggalan zaman. Kabel UTP pada kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data 10 Mbps, jadi meningkat 6 Mbps dari generasi sebelumnya. Kabel UTP kategori 3 ini didesain untuk mendukung komunikasi suara dan digital dengan kecepatan yang lebih baik. Kabel UTP pada kategori 4, kecepatan transmisi data pada kabel ini sampai 16 Mbps. Kabel kategori ini dulunya sering dipakai untuk pembuatan topologi jaringan token ring. Pada kabel UTP kategori 5, mampu mentransmisikan data hingga kecepatan 100 Mbps. Kecepatan kategori ini melompat jauh dari generasi sebelumnya yang hanya bisa mencapai kecepatan 16 Mbps saja. Selanjutnya yaitu kabel UTP kategori 5E.
pengembangan dari versi UTP kategori 5 dengan kecepatannya bisa sampai dengan 100 Mbps dengan perbedaan frekuensi sinyal 100 MHz, lebih tinggi dari versi sebelumnya. Kabel UTP kategori 6. Pada kabel UTP kategori 6 ini mampu mentransmisikan data 10 kali lebih cepat dari kategori sebelumnya, yaitu mencapai 1000 Mbps atau 1 GB. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatinya bisa sampai 200 MHz. Untuk bentuk fisik kabel UTP kategori 6 ini, pada setiap separator terdapat lapisan plastik yang berfungsi untuk memisahkan setiap kabel. Yang selanjutnya yaitu kabel UTP kategori 6A. Kabel UTP kategori 6A merupakan peningkatan dari kategori 6. Untuk kecepatan transmisi datanya masih sama, yang berada pada frekuensi komunikasi yang lebih tinggi mencapai 500 MHz. Nah, yang terakhir yaitu kabel UTP kategori 7. Pada kabel UTP kategori 7 merupakan kabel generasi terbaru dengan kecepatan transmisi data sampai 10 GB dengan frekuensi sampai 600 MHz. Biasanya kabel versi ini digunakan dalam gigabit Ethernet dan perangkat jaringan yang membutuhkan kecepatan tinggi lainnya. Berikut merupakan gambar dari kategori-kategori kabel UTP yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, teman-teman bisa melihat nih kabel-kabel UTP berdasarkan kategori-kategorinya. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan kabeling kabel UTP. Klik training mode, klik tab to start. Nah, di sini merupakan kabel UTP-nya sebelum dikuliti. Selanjutnya kita kuliti kabel UTP atau kita kupas dulu kabel luarnya dengan menggunakan tool gunting. Nah, setelah itu kita pisahkan kabel atau kita urutkan terlebih dahulu. Setelah itu kita pisahkan menggunakan tool tangan. Nah, setelah seperti ini kita urutkan sesuai dengan urutan strike-nya. Dimulai dengan hijau putih. Setelah itu warna hijau, warna orange putih, warna biru, biru putih, warna orange, warna coklat putih, dan yang terakhir yaitu warna coklat. Oke, setelah berurutan seperti ini, lalu kita hubungkan menggunakan RJ-nya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita press. Nah, untuk mengeceknya apakah sudah strike atau belum, kita gunakan tool untuk pengecekannya. Nah, ternyata sudah strike. Nah, itulah cara simulasi kabeling kabel UTP menggunakan aplikasi Android. Nah, itu saja yang dapat saya share kepada teman-teman. Apabila ada salah kata atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.